Suaranya hilang, Mbak, Mbak Dewi. Iya, di kita mulai berdoa dulu agar apa yang kita kerjakan pada malam ini berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jadi malam hari ini kita akan mulai webinarnya dengan penjelasan untuk peraturan dalam webinar. Yang pertama adalah peserta boleh menyalakan kamera atau mematikan kamera. Jadi boleh dinyalakan atau dimatikan, terserah. Yang kedua adalah semua peserta wajib unmute mikrofon selama pembicara menjelaskan atau memaparkan materi malam hari ini. Dan yang ketiga adalah akan dibuka 3 termin pertanyaan. Setiap termin disediakan 3 penanya. Jadi nanti boleh apa yang belum jelas dari pemaparan pembicara, silahkan disampaikan dengan cara raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu, jangan saut-sautan seperti tadi malam, tapi raise hand dan akan diterima oleh admin terlebih dahulu. Begitu penjelasan dari saya untuk pelaksanaan webinar malam hari ini. Kita menginjak acara webinar yaitu pemaparan oleh Bapak Muhammad Ali Fuad atau biasa kita panggil Cak Sumut. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, sahabat budidaya di seluruh Nusantara tercinta. Kami sampaikan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Semoga pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan di tengah pandemi ini, Bapak Ibu. Semoga kita menjadikan nelayan-nelayan kita sejahtera, ya. Ini mohon izin saya akan share tampilan ya. Sudah nampak ini di layar? Belum Pak, sudah. Sudah ya. Oke, ini saya share ya. Ini judul kita bertemu malam hari ini, belajar dan diskusi bareng budidaya kepiting Cak Sungut ya. Saya mulai meneliti 2 tahun yang lalu karena prospeknya yang luar biasa. Awalnya saya ketemu teman luar biasa. Saya ingin nelayan-nelayan sejahtera. Buat saya jadi petani petambak fanami sudah cukup. Oke, saya lanjutkan ini ya. Ini bagaimana prospek budidaya kepiting itu? Ini di sini saya lihat juga sudah banyak yang praktisi budidaya kepiting. Nanti kita sharing ya. Ini tapi juga banyak yang pemula. Ini saya jelaskan dari prospek dulu Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita lihat di harga di pasar di tradisional, kepiting itu sama seperti udang. Jadi dia menempati komoditas yang mahal ya. Oleh karena itu kalau perikanan, hasil perikanan mahal itu biasanya kualitasnya dia itu orientasinya ekspor Bapak Ibu. Jadi kalau udang fanami saya itu dengan size katakanlah 100 saja itu kalau dijual harga 60.000 itu di pasar udah mahal. Ya. Tapi ada tapinya, ketika kita ekspor ke luar negeri itu buat mereka itu uang recehan ya. Jadi artinya 100.000 ke atas itu orang-orang di luar negeri karena belinya pakai dolar itu uang recehan Bapak Ibu.
saya ingin menunjukkan kepada jenengan semua bahwa kepiting itu komoditas ekspor. Ya. Nah, ini hasil survei saya ya. Mungkin jenengan semua juga mendapati ini. Survei dari 10 kepiting tangkapan nelayan, ini saya beli dari nelayan, itu perbandingannya 7:3, Bapak Ibu. 7 itu dijual di pasar, 3 yang masuk ekspor. Artinya dari 10 kepiting itu yang memenuhi kualitas ekspor itu hanya 3 saja, Bapak Ibu. Yang 7 itu tidak masuk kriteria akhirnya dijual di pasar, ya. Nah, jadi kenapa kok begitu? Karena piting Cak Sungut, saya mau kerjasama, saya berikan sampean bibit, tapi syaratnya saya tolong diajari, gitu ya. Rupanya banyak sekali peluangnya ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Lahan tidak harus luas, ya. Di tempat saya itu di lab itu 5x4 saja. Itu bisa memuat 4 rangkaian Bapak Ibu. 4 rangkaian itu kalau satu rangkaian itu 100 berarti ada 400 box, itu ada 400 kepiting. Nah itu ya peluangnya itu. Nilainya konsumsi ekspor. Beda kita memelihara burung, itu kan penghobi ya. Pasarnya hanya pasar-pasar penghobi. Tapi kalau kepiting itu nilainya konsumsi sama seperti udang, sama seperti ikan yang lain. Dan nilai konsumsi ekspor. Kenapa? Karena tidak semua negara menghasilkan kepiting seperti kita yang ada di negara-negara tropis ya. Oleh karena itu ini nilainya konsumsi ekspor. Kalau nilai konsumsi itu berarti tiap hari dimakan. Ya. Ada 3 jenis yang kita panen dari penggemukan ini Bapak Ibu. Ada 3 jenis budidaya ya. Yang pertama adalah kepiting soka. Itu kepiting lunak Bapak Ibu. Jadi bibitannya antara 1 on, 1 on setengah atau kurang dari 1 on. Ya, yang masuk di pasar itu 1 on, 1 on setengah Bapak Ibu. Ini yang untuk bibit kepiting soka. Berikutnya kepiting super. Kepiting super itu kepiting jantan yang ukuran size 1 kilonya itu antara 4 sampai 5 ya. Ini kita panen sebagai kepiting super. Nah, yang berikutnya adalah kepiting telur ya. Kepiting telur ini kepiting betina. Kepiting betina itu Bapak Ibu yang ukuran 4 sampai 5 itu di tempat saya sisihkan luar biasa, harganya lebih mahal. Nah, di kepiting telur ini kalau dia betina sudah pasti bertelur. Ada pejantannya atau tidak, tetap dia bertelur. Sama seperti ayam ya. Mau ada jantannya, mau tidak, dia tetap bertelur Bapak Ibu. Nah, nanti ada ukuran di tengkulak itu. Oh, sekian persen telurnya. Nanti harganya enggak sama. Oke, kita lanjut sebagai gambaran saja ya. Saya tidak bahas terlalu banyak. Kita yang bahas nanti di teknis budidayanya. Ini saya ambil kepiting super ya, bibit size 4 sampai 5 di pasaran itu naik turun Bapak Ibu ya. Standar itu paling murah 100.000. Size 4 sampai 5 ya. Misalnya kita punya 1 rangkaian. Punya 1 rangkaian itu kalau 100 box boleh lebih loh Bapak Ibu ya. Ini ambil dengan protein skimmer ya kan. Ini pitingnya yang sudah saya sirkulasi, airnya seperti ini airnya. Pitingnya sehat kelihatan, kalau piting sehat itu dari hembusan nafasnya. Dari ini ya, ini contoh air yang jelek ya karena busanya. Tapi piting saya hidup ya. Nah, itu nanti kita diskusikan rahasianya. Ini rangkaian terbaru saya, nanti juga saya share. Ini mudah, ini bisa dicopot Bapak Ibu. Bisa dicopot ini keningnya sehingga kotoran langsung masuk ke pembuangan. Ini ya, ini bisa dicopot ini.
Jadi saya sarankan Bapak Ibu sebelum berbudidaya membuat lab dulu. Ini saya ada 9 kotak dan punya 3 gitu ya. Ini tangan saya ini. Nah, saya tunjukkan ini. Bahwa ini memang saya di tengah kampung. Ya, air yang saya gunakan itu Pak Halim itu ke lab saya yang dari Kamal itu. Di tengah-tengah kampung airnya jelek sekali ya. Bau, airnya tawar ya. Dan ini saya enggak ini saya sungguhan ini ya. Ini air yang ada di sumur karena pencemaran ya. Karena pencemaran. Tapi dilihat dedengnya masih hidup ya. Jadi ini penting lab sampling. Jangan melihara terlalu banyak dulu. Temukan sampai ketemu formula yang paling bagus. Gitu ya, saya lewati. Oke, ini saya mulai dari persiapan budidaya sekarang. Oke, kalau ada pertanyaan dicatat dulu ya. Ini saya mulai dari persiapan budidaya. Tentu saja yang pertama adalah lahan ya. Enggak banyak lahannya, hanya 4 kali 5. Itu bisa 3 rangkaian dengan tandonnya. Tandon saya itu di lab itu 2 kali 1 ketinggian 2 ya. Jadi panjangnya 2, lebarnya 1, kemudian tingginya 2 meter. Itu bisa memuat 3 rangkaian secara normal ya. Kalau mau dirempetkan lagi bisa 4 rangkaian. 3 rangkaian itu berarti 300 box ya. Kalau 1 box itu dalam 20 hari bisa menghasilkan 1 juta saja, berarti itu bisa meraup keuntungan 3 juta Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan teman-teman yang ada di Sumeneb itu yang di-share di grup itu lahannya luas-luas sama seperti saya di Jember ya. Bisa ribuan box itu, tapi jangan euforia dulu. Buat lab dengan 3 rangkaian, 1 rangkaian itu 9 drigen saja. Coba 3 aplikasi ya. Oke, saya lanjutkan. Lebih baik memanjang daripada ke atas, Bapak Ibu. Artinya nanti kalau sudah betul-betul siap berbudidaya, itu boxnya makin memanjang ke samping makin bagus. Kenapa? Karena nanti sirkulasi air, pompanya itu lebih kuat daripada dia pompa ke atas. Oke, bisa dilihat di video saya, di channel saya ya. Ruang ada sirkulasi udaranya, tidak boleh pengap. Nah, jadi ada sirkulasi udara, senyaman mungkin dibuat sirkulasi di mana itu di ruang budidaya itu loh Bapak Ibu. Di boxnya juga sama nanti ya. Nah, harus ada airnya, pastikan dari sumber air, sumur atau langsung dari laut. Nah, cuma saya sarankan yang dekat dengan laut sama seperti saya di Puger. Saya itu tambak Fanami saya tidak ambil air langsung dari laut, tetap dari sumur. Mengapa? Kan begitu ya. Karena kita tahu Bapak Ibu, di sekitar kita ini sudah banyak pencemaran. Ya. Jadi lebih baik Bapak Ibu membuat sumur bor itu meskipun dekat dengan laut makin bagus ya. Kami itu petambak-petambak setiap 1 minggu sekali ngirim air kami ke lab yang ada di Probolinggo di Paiton ya. Oke, saya lanjutkan. Cek alkalinitas. Nah, ini untuk teman-teman yang budidaya Fanami ini sudah tahu alkalin itu apa. Alkalin itu sumber air, kapasitas air untuk menetralkan tambahan asam tanpa menambahkan pH air. Itu di ilmu kami di petambak ya. Jadi artinya alkalin ini intinya kalau bagi teman-teman yang pemula, ion-ion yang dibutuhkan oleh hewan budidaya dalam dia berkembang biak. Itu secara singkatnya penjelasannya gitu. Ada alatnya ada. Mas, dilihat aja di Shopee pasti ada, ya. Di mana boleh ya. Cak Sungut apa cek alkalinitas sudah enggak lagi. Saya seperti sudah punya naluri gitu ya.
Udah nggak tiap hari ngetes. Kalau tiap hari ngetes rugi ya dengan alat tesnya, karena ya lumayan mahal ya. Jadi ini cek alkalin ini penting. Dicek alkalinnya. Biasanya ada indikator kayak strip apa itu, tes pH dan sebagainya itu ya. Alkalin saja. Kalau pH udah banyak apa itu tutorialnya di YouTube ya. Tandon treatment air ini penting. Tandon treatment air saya itu panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, ketinggian 2 meter. Kenapa kok begitu? Nanti saya jelaskan. Bagi teman-teman yang kesulitan ruang, itu bisa diakali dengan tong. Tong plastik itu loh ya. Tong plastik itu yang saya beli itu isinya 200 liter, Bapak Ibu. Ada sirkulasi, nanti dijelaskan di sini. Ini penting tandon ini. Tandon treatment air ini saya air budidaya tidak langsung saya masukkan dalam box. Tapi di treatment dulu. Langsung boleh, tapi saya tidak menganjurkan. Yang dekat dengan laut tetap pakai air sumur. Nah, itu repotnya ya. Saya di Puger itu kalau rumah saya ke laut itu kurang lebih 100 meter. Tapi cari air sumur yang asin itu minimal 24 meter saya. Air tawar 4 meter udah keluar. Nah, itulah kekuasaan Allah ya, kekuasaan Tuhan. Ini jumlah volume air yang ada di tandon. Kita treatment ya. 1 kali volume budidaya. Nah, diingat ini 1 kali volume budidaya. Apa maksudnya? 1 kali volume budidaya itu maksudnya adalah tadi kan kita kan 1 box itu kan 100. Kalau saya punya 2 rangkaian berarti punya 2 kali 100 box. Berarti 200 box. Ya. Jika 1 rangkaian saya dicoba nanti butuh air 100 liter. Ini standar saya. Bapak Ibu, kan saya itu pakai jerigen 5 liter, tapi tidak bisa kita penuh 5 liter, hanya 10 cm saja. Ketinggian air sudah ada di YouTube saya. Yang penting pitingnya, punggungnya kelihatan nggak sampai tenggelam. Kalau penggemukan loh ya, nanti ada yang lainnya. Berarti Bapak Ibu, kalau saya punya 2 rangkaian, 200 box, kalau 1 rangkaian saya butuh 100 liter air, caranya diukur dulu pakai jerigen loh ya. Saya pakai jerigen 20 literan kurang lebih 4,5 jerigen. Berarti 4 kali 20, 80, ditambah setengah ya sekitar 90 liter ya. Berarti saya 1 rangkaian itu butuh 100 liter. Karena saya punya 2 rangkaian, berarti volume air tandon saya 200 liter. Untuk mengisi sehari-hari yang ada di box-box itu. Jelas ya? Oke. Air tandon konstan. Konstan itu artinya volumenya tetap. Misal ya. Tadi di rangkaian 1 kayaknya ada gangguan. Kita tinggal tidur, rupanya ada kebocoran. Ya Bapak Ibu ya, ada kebocoran berarti kan airnya berkurang. Berarti harus ditambah dari air tandon. Berarti volume air tandon berkurang. Nah, nanti ketika kita tambahkan ke sana, air tandonnya tambahi lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi air tandon itu konstan alias volumenya tetap, nggak berkurang, nggak bertambah. Oke, treatment awal air tandon ini penting ya. Tadi tandon saya itu kan 200 liter, kita penuhi 200 liter itu lalu kita treatment. Treatmentnya apa? Nah ini ya. Treatment awal air tandon adalah normalisasi air laut murni. Sudah saya share di video saya. Ini penting ya. Bapak Ibu, saya ini peneliti ya. Tugas saya meneliti.
Yang saya teliti tidak ngawur, dasarnya adalah e-jurnal internasional. Itu profesor-profesor dari luar negeri, itu kalau kepingin dapat gelar profesor harus nge-share hasil penelitian mereka. Salah satunya yang saya ambil, air laut murni itu dari mana? Ternyata garam itu bukan dari laut, tapi dari darat, Bapak Ibu. Dilihat di video saya itu. Nah, ada 4 unsur ini. Turunannya banyak, ya. Jadi teman-teman, ini mungkin ada dosen-dosen atau gimana, agak ngeri saya ya. Kalau menjelaskan gini, nanti saya ngeri, ada yang lebih pintar dari saya, mohon maaf ya. Bisanya ini ya. Ada 4 unsur Bapak Ibu. Ada klorida dan natrium itu 85%, magnesium dan sulfat itu 15%. Zat 4 ini ketemu dalam perjalanan sebelum ke laut membentuk garam. Jadi teman-teman yang nggak punya air laut tidak usah sedih. Karena air sumur itu sama dengan air laut. Itu Pak Halim ke rumah saya itu, nggak percaya itu. Bagaimana salinitas di box saya itu 0 ppt. Dan piting saya masih menyala semua ya. Oke. Saya lanjutkan. Magnesium dan sulfat itu yang mengalami penguapan. Yang tertinggal di laut itu klorida dan natrium. Oleh karena itu teman-teman yang nggak punya air asin, aplikasinya dengan garam krosok, bukan garam sintetis loh ya. Mohon maaf, mumpung ingat saya, di budidaya saya tidak ada bahan kimia sekecil apapun. Garam sintetis setahu saya itu kimia ya, dan mahal harganya. Pakai garam krosok saja. Caranya adalah aduk, kan diaduk itu ya. Diaduk supaya cepat, kalau nggak mau cepat ya taruh di situ sampai ketemu salinitasnya 15 ppt. Mengapa? Nggak sama. Dicek air laut Bapak Ibu ya. Dia bibitnya itu dari laut itu berapa asinnya. Jadi caranya pakai refraktometer itu ya, sudah saya share di channel saya. Itu 50%. Nah, 50% dari air laut sumber awal. Nah, ini ya, salinitasnya 50%. Kebetulan di tempat saya itu 30 ppt-nya. Jadi tandon saya salinitas airnya adalah 15 ppt karena dikalikan 50% dari air laut saya. Bisa dipahami ya? Oke. Maka salinitas air budidaya, kadar salinitas air laut dikurangi 10 ppt. Apa maksudnya? Ini bukan yang tandon ya, ini yang di box. Jadi yang di tandon saya itu 15 ppt. Di box saya 15 sampai 20 ppt. Dikurangi 10. Dari mana itu? Enggak usah saya jelaskan di sini. Saya bacanya di e-jurnal dan saya buktikan sendiri. Ya, ada yang bantah di komen di channel saya. Enggak mati itu lemas. Enggak ada. Ini saya dari ambil penelitian para peneliti-peneliti dari berbagai negara itu ya. Itu kuncinya gampang. Jadi air beda loh ya, bukan yang di air di tandon. Ini saya ngomong air yang ada di box. Rumusnya adalah dilihat salinitas di air laut asal kepiting itu dikurangi 10, Bapak Ibu. Berarti di box saya itu salinitasnya 20 ppt ini untuk ukuran salinitas. Saya lanjutkan ya. Aduk garam krosok dengan air sumur dalam timba, campurkan pada air tandon. Ini masih treatment tandon ya. Oke, nggak usah saya jelaskan, udah paham ya. Tes dengan refraktometer. Pakai yang lain boleh Pak? Boleh. Saya tahunya ini ya. Saya ditambah itu. Sampai 50% salinitas air laut asal di tandon. Ini di tandon Bapak Ibu. Saya lanjutkan.
Nah, sekarang tadi kan klorida dan natrium sudah ada. Ya, di mana klorida dan natrium kita dapat dari garam krosok. Sekarang magnesium dan sulfat. Nah, ingat, saya sudah menjelaskan tadi bahwa air tandon, air budidaya, ada 4 unsur ini. Klorida, natrium, di garam krosok. Sekarang kita penuhi yang magnesium dan sulfat. Bagi Bapak Ibu yang